kuasa hebat. Melihat laut luas dan segala isinya, kreasi dari yang di atas hebat. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita akan membuka ibadah kita bersama-sama. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengatakan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada di tempat ini bukan di tempat lain. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk beribadah. Hanya Tuhan yang ingin kami temui saat ini. Kau yang menyucikan, melayakkan, menguduskan kami untuk kami boleh bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Elohim Yahweh. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan yang menyertai dan melindungi, sampaikan di tempat ini dengan selamat, supaya kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, diberkati bertemu dengan Tuhan secara pribadi masing-masing. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Katakan, Engkau satu-satunya yang ku perlu, lebih dari nafas dalam hidupku. Amin. Lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya yang ku perlu, lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya, Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Katakan ku percaya, ku percaya, ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Mari kita katakan, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Haleluya. Ku
tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya. Bagiku percaya, haleluya. Ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang. Sekali lagi katakan ku percaya. Percaya padamu Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Amin Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Lebih lagi kita mau memuji, menyembah Tuhan saat ini. Haleluya. Siapkan hati kita, menyatakan isi hati kita kepada Tuhan saat ini. Karena itu adalah tujuan kita hadir di tempat ini. Menyembah Tuhan secara pribadi masing-masing kita. Haleluya. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan. Setiap detak jantungku bagi-Mu. Setiap detak nadiku untuk-Mu Tuhan. Semua milik-Mu. Haleluya. Setiap tarikan nafasku, setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan. Setiap detak jantungku bagi-Mu. Setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan. Semua milik Tuhan alasan. Tuhan alasanku hidup. Hanya Kau tujuanku. Apapun yang ku lakukan untuk kemuliaan, menyenangkan, menyenangkan-Mu.
sekali lagi kami mau katakan, setiap tarikan nafas, setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan, semua milik. setiap tarikan nafasku, setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan, semua milik. Tuhan alasan, Tuhan alasanku hidup, Engkau tujuanku, apapun yang ku lakukan untuk kemuliaan, menyenangkanmu, 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 senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Katakan, Tuhan alasanku hidup, Tuhan alasanku hidup, hanya Kau tujuanku, apapun yang ku lakukan untuk kemuliaan, menyenangkanmu, 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 senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, senangkanmu ya, dimanapun ku berada, senangkan. Mari katakan bersama, menyenangkanmu, 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 senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkanmu,
senangkan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Hanya untuk menyenangkan Tuhan, Menyenangkan-Mu, bukan untuk dilihat oleh manusia ya Tuhan, tapi hanya untuk Engkau. Kami hadir di tempat ini hanya untuk Engkau ya Tuhan. Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Dimanapun ku berada, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Oh, dimanapun kami berada, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Kami menyembah Dari dasar hati kami yang paling dalam Tuhan, meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau Elohim Yahweh. Jamah setiap kami Tuhan, Kau yang menyertai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu. Haleluya. Yang
Kami kenan percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, menjamah setiap kami semua tanpa terkecuali. Dengan segala keberadaan kami Tuhan, kami ingin nyatakan bahwa Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Mari katakan bersama. Tak ku cari apa lagi, semua hanya begitu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Banyak hal telah ku cicipi, hanya begitu saja. Kini ku tahu yang ku cari, kerajaan-Mu saja. Takkan ku berpaling, ku tatap Engkau tujuan hidupku. Dan tak ada lagi selain dirimu yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin seperti-Mu. Kau segalanya Tuhan, segalanya. Tak ada yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya. Cari apa lagi, semua hanya begitu saja. Semua hanya banyak hal sudah kita cicipi, amin saudara. Tapi semuanya hanya begitu saja. Banyak hal telah Haleluya. Hanya begitu saja. Kini kami tahu apa yang kami cari. Ku tahu yang ku cari, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu saja. Takkan ku berpaling, ku tatap Engkau tujuan hidupku. Tak ada, lain selain dirimu yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin seperti-Mu. Kau segalanya. Oh, tak ada yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta, ku kasihi selalu. Kau segalanya. Katakan tak ada yang lain. Dan tak ada, oh tak ada
lagi selain dirimu, yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin sepertimu. Kau segalanya, tak ada yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya. Lebih sungguh lagi katakan, tak ada yang lain. Selain dirimu, yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin sepertimu. Kau segalanya, oh, tak ada yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya. Mari sembah Tuhan sekali lagi, karena Tuhan hadir di tempat ini. Engkau segalanya bagi kami. Haleluya Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah Engkau. Hanya Engkau tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Bahkan setiap masalah yang Kau izinkan, kami yakin dan percaya untuk mendewasakan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Oh, Kinalamaya nasikari adalamaya nasikari. Haleluya. Dan tak ada lagi selain dirimu, yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin seperti-Mu. Kau segalanya, tak ada yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta
dan ku kasihi selalu. Kau segalanya, oh, tak ada lagi selain dirimu yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin sepertimu. Segalanya tak ada yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Katakan Kau segalanya, Kau segalanya. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang adalah segalanya dalam hidup kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuasa firman-Mu memberi pengertian. Haleluya. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Amin. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Haleluya. Sekali lagi katakan kuasa firman-Mu. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung Raja Wali, bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai, amin, walaupun banyak masalah dalam hidup kita, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Bagai burung Raja Wali, bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Angkat aku melewati awan-awan, mengatasi segala pencobaan. Makin terbang tinggi, terbang tinggi ke balik langit biru, bukan memandang kemuliaan-Mu. Musik memuji Tuhan, haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidup,
Semakin ku rasa kehadiran. Sekali lagi dengan iman katakan, bagai burung Raja Wali. Burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu, semakin ku rasa, semakin ku rasa, semakin ku rasa, haleluya, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Elohim Yahweh berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Luar biasa ya. Memuji Tuhannya. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarikh pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Kalau bisa ditampilkan, kalau ada yang punya Alkitab di HP silakan dibuka ya, tidak dilarang, boleh. 2 Tawarikh pasal 5 mulai ayat yang ke-13 dan 14. 2 ayat saja. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu apa saudara? Serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk apa? Menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu maksudnya gereja, ya kan? Yakni rumah Tuhan. Di sini rumah Tuhan, ya kan? Apa yang terjadi sama rumah itu? Dipenuhi awan. Oh, itu kabut asap, Pak. Lagi lahan kebakar. Oh, bukan ternyata. Awan apa yang ada di situ? Di dalam ayat yang ke-14, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab apa? Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Jadi awannya itu atau asapnya itu bukan karena kebakaran hutan waktu itu ya, tetapi karena Tuhan hadir. Mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihat awan itu, karena yang bisa merasakan itu adalah roh kita. Pada waktu roh saudara diambil alih oleh roh Tuhan, seperti ayat ini katakan, maka saudara udah gak akan peduli lagi. Saya berkali-kali ngomong ya gak apa-apa saudara ya. Gak akan peduli lagi kiri kanan depan belakang, karena saudara sudah menyerah di hadirat Tuhan. Itulah tujuan sebenarnya dari ibadah yang sesungguhnya di dalam rumah Tuhan. Kalau mau bahas mengenai ibadah persembahan ya itu panjang ya. Ibadah itu bukan cuma di gereja, ya betul. Persembahan itu bukan cuma di gereja, ya kan? Suami melayani istri di rumah itu sudah merupakan ibadah, amin. Istri melayani suami dan anak-anak di rumah itu sudah merupakan ibadah persembahan. Tapi kita berbicara di gereja sekarang ini. Yang kurang dari jemaat kadang-kadang adalah dari kita, saya juga jemaat saudara ya. Bagaimana kita membuka hati supaya awan kemuliaan itu tuh turun. Karena firman Tuhan tidak pernah bohong. Setiap kali, ini firman Tuhan yang barusan kita baca. Setiap kali kita serentak menyanyi dan alat musik berbunyi, betul kan? Maka di saat itulah awan kemuliaan Tuhan ada di rumah itu. Jadi bagaimana kita yang ada di dalamnya ini merespon hal tersebut, itu yang sangat penting. Dari kecil saya suka diajak oleh mama saya beribadah. Zaman di Tiberias, waktu itu Pak Eras masih muda. Kemudian di Mawar Saron, Pak Yakob Nahuwai almarhum. Dari kecil ya, dari SD, dari TK mungkin. Saya kebingungan, kenapa saya kebingungan?
Karena Tiberias dan Mawar Saron pada zamannya adalah salah satu gereja karismatik yang luar biasa. Terutama di Mawar Saron. GBI waktu itu. Kalau puji-pujian itu ada perkusi, ada saksofon, ada biola, saudara. Luar biasa pujiannya. Yang bikin saya bingung waktu itu saya masih kecil. Yang bikin saya bingung adalah ada orang yang sungguh-sungguh yang sampai jingkrak-jingkrak, tapi ada orang yang santai. Bahkan ada orang yang duduk. Padahal song leadernya nyuruh berdiri. Karena jemaatnya tuh ribuan, saudara. Jadi berbagai macam orang di dalamnya itu. Itu yang bikin saya bingung. Akhirnya saya tidak bingung lagi setelah saya mendapat jawaban bahwa hadirat Tuhannya bisa sama. Awan kemuliaan pasti turun. Tapi yang menentukan adalah respon dari masing-masing pribadi. Ada orang yang sangat diberkati dengan pujiannya, ada orang yang biasa aja. Ada orang yang begitu selesai ibadah merasa mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali, kan gitu seperti nyanyian kita. Tapi ada orang yang masih kayak kura-kura aja gitu kan. Yang salah bukan Tuhan. Yang salah bukan gerejanya. Yang salah bukan awan kemuliaannya. Tapi yang salah adalah respon dari orang tersebut. Saya sangat mendukung GSKI mengadakan Sunday Worship Service. Karena di serangkaian ibadah yang kita lakukan, hanya di dalam puji-pujianlah sebenarnya orang bisa dipaksa untuk berhubungan dengan Tuhan. Dalam tanda kutip terjebak, ya nggak apa-apa. Sudah duduk datang ya kan, berdiri di sini, orang semua pada nyanyi mau nggak mau, itu bagus saudara. Karena kalau orang dengar khotbah, mohon maaf, ada yang bisa pikirannya kemana-mana, ya kan? Ya, kalau di sini nggak ada puji Tuhan, di tempat lain ada yang sambil ketik-ketik HP. Itu kenyataan. Tapi begitu nyanyi, ditaruh HP-nya dia nyanyi, ya kan? Jadi puji-pujian adalah saat-saat di mana orang bisa dipaksa untuk mendekat kepada Tuhan. Saya, puji Tuhan, harus kita tingkatkan, kan gitu saudara ya. Mau nggak mau, aduh nggak enak nih gitu kan. Udah memuji Tuhan. Siapa tahu begitu dia membuka suara, tiba-tiba Tuhan nyatakan kemuliaannya dan tiba-tiba dia respon, tiba-tiba dilawat Tuhan, haleluya puji Tuhan. Ya kan saudara ya? Ya, jadi Sunday Worship Service banyak-banyakin aja saudara. Saudara lihat singer tadi banyak banget kan? Ya nggak apa-apa kalau perlu tambah lagi saudara ya kan? Nggak apa-apa kalau saya ya kan keputusan di tangan Ibu Gembala. Kenapa? Kita sama-sama memuji Tuhan ini. Sama-sama kita melayani Tuhan. Nah sekarang adalah mengapa responnya beda gitu saudara? Itu jadi pergumulan saya secara pribadi. Puluhan tahun saya melayani di atas mimbar ini kalau orang bilang. Dari saya SMA bayangkan saudara. Saya SMA sudah disuruh khotbah sama gembala saya. Sudah main musik. Sudah berapa puluh tahun saya udah malas ngitung saudara. Dan kejadian yang sama selalu terulang seperti yang saya alami waktu saya TK di GBI Mawar Saron Pak Yakob Nahua itu. Tidak semua orang memiliki respon yang sama. Karena itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Apa? Kehendak bebas. Itu yang membedakan kita dengan binatang, dengan makhluk-makhluk ciptaan lain. Karena manusia dalam tanda kutip bebas menentukan apa yang dia mau lakukan. Memang betul. Tapi kalau saudara mau masuk gereja, saya menganggap bahwa kita mau menyerahkan kehendak bebas tersebut, meletakkannya di dalam tangan Tuhan, dan mau ikut kehendaknya Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya yakin dan percaya saudara mau meluangkan waktu datang ke tempat ini dengan susah payah. Saya sangat menghargai, saya punya anak 2, banguninnya susah banget saudara ya kan. Jadi saya sangat menghargai kehadiran saudara di tempat ini. Pasti penuh dengan perjuangan. Mari saudara, dengan saudara sudah berjuang datang ke tempat ini, jangan sampai pulang dengan sia-sia. Awan kemuliaan itu pasti ada. Pasti ada. Begitu tadi kita nyanyi, saudara bareng, firman Tuhan tadi yang kita baca gak mungkin bohong. Itu tidak hanya terjadi pada zaman Israel. Sekarang pun masih terjadi. Hakikat Tuhan sama. Firman Tuhan yang lain berkata bahwa Tuhan bertahta di atas khotbah. Salah.
Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Jadi sangat disayangkan saudara sudah berjuang datang ke sini. Begitu datang saudara, awan kemuliaan Tuhan hadir, saudara tidak meraihnya, sangat-sangat disayangkan. Ya saudara, kenapa masih kadang orang bisa tidak peduli dengan hadirat Tuhan, dengan kehadiran Tuhan di gereja? Kuncinya adalah satu saudara, karena orang tersebut tidak satu frekuensi dengan Tuhan, udah itu aja. Mari kita buka satu ayat lagi terakhir ya, saya diingatkan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang pertama. Saya nggak akan lama-lama khotbah ya, paling lama 30 menit lah ya. Kita mau nyanyi lagi kan gitu saudara ya. Kejadian pasal yang pertama. Ayatnya yang ke 26. Kejadian 1 ayat 26 berkata seperti ini. Baiklah kita, berfirmanlah Allah Elohim Yahweh ini ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan selanjutnya dan selanjutnya. Baiklah Tuhan menciptakan manusia, saudara dan saya menurut gambar dan rupa, satu frekuensi, sama, gennya sama, DNA-nya sama. Tetapi di dalam kitab Roma, firman Tuhan berkata, karena dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu apa? Gambar dan rupa yang sama. Waktu manusia jatuh dalam dosa, itu hilang. Maka itu kita nyanyi, kita beribadah, kita ke gereja, kita dengar firman Tuhan adalah upaya kita sebenarnya. Dari sejak Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait suci terbelah, itu adalah upaya untuk mengembalikan manusia ke dalam rencana yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Elohim Yahweh. Jangan di sini deh, nanti dibilang firman Tuhan ditaruh di belakang lagi. Saudara, ini penting, saudara. Kalau kita tidak satu frekuensi dengan Tuhan, maka apapun yang akan terjadi dalam gereja itu sia-sia buat kita. Udah lah, ya kan? Kalau saudara, saya ini kalau mau khotbah keras, sangat keras bisa, saudara. Didukung dengan pengetahuan teologi saya gitu ya. Waktu saya kuliah beratus-ratus buku saya baca. Saya bisa menyampaikan sesuatu dengan keras tanpa terbantahkan. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Saya takut yang dengar tidak satu frekuensi. Nanti apa yang saya ucapkan dia bingung. Sebagai contoh. Misalnya saya ngomong gini. Marksman itu harus didukung oleh romer. Ya. Supaya bisa goldnya itu banyak, damage-nya gede, dan kita menang. Saudara ngerti maksud saya? Pasti banyak yang gak ngerti. Tapi ada yang ngerti. Siapa yang ngerti omongan saya ini? David ngerti? Ngerti dia. Karena saya sedang menjelaskan tentang Mobile Legends tadi. Maka hanya orang-orang yang menginstal aplikasi itu yang bisa mengerti. Saudara yang enggak, ngerti enggak saudara? Ngerti, ngomong apa? Contoh lagi, ya, kartu Sword Soul itu ya. Pertama yang harus kita cari adalah Moye. Setelah itu baru Cixia, baru Baron Lefeur, baru kita akan menang. Saudara ngerti apa yang saya omongin? Pasti satu pun gak ada yang ngerti kecuali satu orang. Itu anak saya nih yang wanita yang cewek nih. Karena saya dan dia sama-sama main Yu-Gi-Oh Master Duel, saudara. Dia ngerti persis apa yang saya omongin. Sama juga dengan firman Tuhan. Kita mau ngomong keras kayak gimana sekalipun. Ini serius, saudara. Saudara gak akan bisa nerima kalau belum satu frekuensi. Makanya saya gak mau ngomong keras. Gak mau. Mari kita satu frekuensi dulu aja. Amin, saudara. Saya ngomong bla-bla sampai bebusa menurut saya tentang kekudusan.
Ya, sampai berbusa beneran itu. Saya ngomong tentang kekudusan dan kesucian, gak akan bisa masuk dalam diri saudara kalau kita belum satu frekuensi. Maksudnya satu frekuensi itu apa, Pak? Satu keinginan, ya kan? Satu hasrat, satu paham. Contohnya, kalau saudara datang ke sini hanya untuk memenuhi KTP saudara yang sebagai Kristen, berarti kita nggak satu paham, ya kan? Karena menurut saya kita datang ke sini untuk menyembah Tuhan. Kalau saudara ke sini hanya untuk rutinitas, berarti kita belum satu paham. Ngapain saya ngomong keras ke saudara? Malah saudara akan bilang, ih apa nih firmannya kayak gini banget, sudah teriak-teriak, isinya nggak jelas, udahlah gitu. Nggak akan bisa terima. Karena tidak satu paham. Saya main Mobile Legends, David main Mobile Legends, bisa ngobrol kita, ya kan? Mungkin dengan Bro Teddy saya bisa bilang, PSG lawan Liverpool, PSG 27 shot, ya kan? 9 shot on goal, nggak ada satupun yang jadi. Liverpool cuma 1 shot on goal, tapi menang 1-0. Pasti saudara nggak ada yang ngerti, apalagi ibu-ibu, ya kan? Tapi kalau yang suka bola, bisa sampai 3 jam ngobrolnya itu, ya. Kalau saya ngobrol gitu di teman-teman saya yang jumlahnya sekitar 20-40 di Silva Miniso sana, mini soccer, nyambung saudara, nyambung banget, ya. Tapi bagi saudara yang nggak sepaham, ya kan, nyambung nggak? Nggak bakal nyambung, saudara. Maka dari itu saya mengajak, ya. Gereja ini mengajarkan kekudusan dan kesucian, tapi saudara harus menerima dulu dibentuk. Ya kan? Kita harus paham dulu. Kita harus paham dulu. Bagi yang mau dibaptis, saya bilang mereka dengan adik-adik yang mau dibaptis, saya bilang baptisan itu bukan rutinitas. Baptisan itu adalah lambang dari kita dikubur, meninggalkan manusia lama, dapat manusia baru. Maka itu saya memberikan mereka tugas untuk menulis dengan tulisan tangan, ya kan? Apa alasan mereka mau dibaptis? Karena ini bukan main-main dan hanya terjadi sekali seumur hidup. Seseorang sudah dibaptis selam, sudah gak boleh lagi dibaptis selam. Jadi kita harus sepaham dulu gitu ya, buat yang mau dibaptis. Baru baptisan itu bisa bermakna sebagaimana mestinya. Firman Tuhan ini bisa bermakna kalau kita satu paham, saudara. Kalau tidak mungkin. Sekeras apapun saya ngomong pasti mental. Karena saudara sudah gak mau dengar. Karena gak sepaham. Jadi ini dulu yang mau kita bentuk. Amin. Mari saudara. Jadikan motivasi saudara datang ke gereja ini untuk bertemu dengan Tuhan. Udah itu aja dulu. Satu itu aja dulu. Masa sih gak bisa saudara? Saya datang mau ketemu Tuhan. Udah itu aja dulu. Bukan cuman kita, saudara yang di depan ini juga sama aja saudara. Karena banyak orang pelayanan tuh motivasinya lain. Bukan bertemu Tuhan, saya ngalamin. Melayani di Jakarta saudara. Waduh 90% itu hanya untuk dilihat orang. Dulu gitu kan. Jadi bukan cuma saudara, semua sampai yang bertugas di mimbar ini sekalipun juga harus memiliki motivasi dan paham yang sama. Melayani bukan untuk manusia, melayani bukan untuk dilihat, tapi datang melayani untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Itu yang harus kita seragamkan. Apakah saudara mau? Ya? Jawab dalam hati saudara ya. Tapi saya yakin pasti mau. Karena saudara hadir di tempat ini. Kalau nggak mau saudara pasti ada di tempat lain. Mungkin bagi saudara yang datang dengan motivasi yang nggak tahu, ya karena saya nggak tahu. Saya lihat saudara ini kayak malaikat semua, gitu kan? Mantap semua. Nyanyinya tadi semangat, duduk diam dengar firman Tuhan. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Ada yang tahu. Siapa? Tuhan yang tahu, ya kan saudara? Dan belum terlambat, saya katakan sini, belum terlambat bagi saudara yang mau mendekat kepada Tuhan, yang mau membuka diri untuk diberkati, mengalami awan kemuliaan Tuhan. Belum terlambat, masih
bisa. Dan saya sarankan sekarang waktunya. Takutnya waktunya habis, ya kan? Dan saudara, kalau saudara mengalami Tuhan dalam kehidupan, saya jamin saudara, seperti kayak nyanyian-nyanyian itu sebenarnya firman Tuhan yang dinyanyikan. Walaupun banyak badai, siapa yang gak punya badai? Siapa? Saya tantang di sini, maju ke depan dan bilang, saya gak punya masalah Pak. Saya selamatin orang itu saudara, ya kan? Benar. Semua orang pasti punya badai, masalah dalam hidup. Pasti. Bahkan bayi lahir langsung nangis. Lah bayi gak nangis langsung dipukul supaya nangis. Itu gambaran dari betapa hidup manusia yang singkat ini memang penuh dengan penderitaan dan masalah. Udah. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, maka kita tidak takut dengan masalah, bukan kita ngundang. Karena pasti. Saudara. Kita tidak berdoa Tuhan, angkat masalah ini Tuhan. Kita tidak berdoa demikian. Tuhan di depan ada masalah, belokin masalahnya Tuhan. Oh tidak seperti itu. Tapi kita di dalam Tuhan, khususnya di GSKI ini saudara, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan di depan ada masalah. Sertai aku Tuhan. Untuk masuk dalam masalah itu. Iya saudara. Tuhan ada masalah sedang menghadang. Beri kekuatan supaya aku kuat menanggung masalah ini. Ya saudara. Jangan ditipu sama dunia. Ke orang pintar ini bisa sembuh gitu ya kan. Mau dapat duit cepat. Judol ya kan. Lihat tuh teman. Dapat 10 juta sekali main gitu. Itu bukan kehendak Tuhan. Kalau kita sedang ada masalah, hadapi saudara. Hadapi. Gak sanggup Pak, memang gak sanggup. Karena yang membuat kita sanggup hanya Tuhan. Siapa kita? Saudara dapat masalah, saudara coba melawannya, menghadapinya dengan kekuatan sendiri. Mustahil saudara. Saya pastikan 100% orang yang menghadapi masalah dengan kekuatannya sendiri pasti gagal 100%. Kalau nggak terjadi duit kembali saudara, garansi ya kan. Karena masalah di dunia ini sebagai yang terakhir saudara. Masalah di dunia ini makin lama makin gila saudara. Makin ngeri. Betul saudara. Masalah yang kita hadapi dengan kecanggihan teknologi, waktu komputer pertama kali ditemukan, orang yang menciptakan komputer berkata, mulai sekarang orang kantoran hanya bekerja 3 jam dalam sehari, karena sisanya yang 5 jam bisa dikerjakan oleh komputer ini. Dia ngomong gitu saudara, cek di Google ada buktinya itu. Tapi kenyataannya, setelah komputer ditemukan, sampai sekarang kita semua hidup di dalam era digitalisasi. Apa benar demikian? Maksud komputer ditemukan adalah untuk mempermudah hidup manusia supaya manusia mempunyai waktu lebih untuk menikmati hidup. Itu sebenarnya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, apakah demikian? Justru manusia semakin terikat dengan teknologi. Bukannya malah berkurang jam kerjanya, malah makin nambah. Dan dampaknya bagi kita sekarang adalah banyak orang kalau tidak hati-hati terjebak dengan digitalisasi, termasuk HP yang di tangan saudara. Muncul istilah infinite scroll, ada yang ngomong tuh, siapa yang ngomong tuh ya? Scroll terus. Nggak bisa berhenti. Pikirannya pengen berhenti, tangannya nggak bisa. Ini kejadian saudara. Ada yang sampai tidur, tangannya masih begini. Katanya teknologi diciptakan untuk mempermudah hidup manusia. Kok malah jadi makin rumit? Karena itulah hakikatnya dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hari-hari yang terakhir adalah hari-hari yang jahat. Jadi kalau ada gereja atau hamba Tuhan berkata,
Reformasi, transformasi. Tahun penuaian lah apalah segala macam. Jangan percaya saudara. Saudara datang hari ini bawa apa? Kamu jalan kaki tahun depan. Transformasi. Dalam nama Yesus. Punya motor. Wah, tepuk tangan. Kamu naik motor. Tahun depan dalam nama Yesus. Punya mobil. Tepuk tangan semuanya. Yang punya mobil. Duh, bingung pendetanya nih. Helikopter gitu ya kan. Kamu ke showroom katanya. Ini saya masih ngomong pendeta yang lain itu ya. Itu ada mobil katanya. Tumpang tangan ya kan. Dalam nama Yesus menjadi milikku. Belum Pak, sudah setahun. Tumpang kaki ya kan. Dalam nama Yesus. Ngadu lagi sama gembalanya, belum juga Pak. Ya udah, kamu tumpang tindih aja. Itu sesat, saya katakan. Tuhan tidak pernah mau kita miskin memang. Tapi kalau belum waktunya, jangan paksa Tuhan. Kalau sudah waktunya, Tuhan lihat saudara perlu mobil, Tuhan tidak akan tahan-tahan. Amin. Kalau sudah waktunya, Tuhan lihat saudara perlu rumah, saudara perlu ini, perlu itu. Dia Bapa yang sangat baik. Kita aja sebagai Bapa manusia, kalau tahu anak kita perlu sesuatu pasti dikasih karena sudah waktunya. Masa Bapa segala Bapa yang maha baik itu tidak dapat melakukannya? Pasti dia dapat melakukannya. Jadi tujuan firman Tuhan saat ini adalah satu. Mari kita jadi satu frekuensi. Amin. Semua datang ingin ketemu Tuhan. Amin. Bukan mau ketemu siapa-siapa, ya kan? Bukan mau melakukan siapa-siapa. Dan saya jamin, kalau saudara datang mau ketemu Tuhan, apapun yang dikhotbahkan di mimbar ini, sekeras apapun, saudara pasti menerimanya. Karena saudara tahu itu baik untuk pendewasaan rohani. Semakin keras, semakin enak, saudara. Gitu ya kan? Karena kita sudah waktunya lagi makan makanan yang keras secara rohani. Tidak lagi makan bubur, waktunya sudah mepet saudara. Tuhan Yesus sudah mau datang, akhir zaman sudah di depan mata. Tapi gak perlu sampai sejauh itu. Yang penting semua punya kemauan yang sama. Bahwa kita datang untuk bertemu dengan Tuhan Elohim wa Yahweh. Saya mengundang pemain musik, singer. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Semua orang fokus hanya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, pada waktu pujian dinaikkan, maka awan kemuliaan Tuhan itu turun. Dan menjamah kita semua. Tahtamu kekal selamanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tahtamu kekal ya Bapa, tegak berdiri dari kekal sampai kekal, kerajaan-Mu tetap selamanya. Kau tak berubah ya Bapa, Kau tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya, Engkau tidak berubah. Kau memerintah,
Kau memerintah alam semesta, kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Lebih sungguh lagi katakan, tahta-Mu kekal ya Bapa, tegak berdiri dari kekal sampai kekal. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Kau tak berubah ya Bapa, Kau tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tidak berubah. Kau memerintah alam semesta, kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kau memerintah, Kau memerintah alam semesta. Amin Tuhan. Kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya, haleluya, Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi. Lebih sungguh lagi katakan, Kau memerintah. Amin Tuhan. Kau lihat kami di tempat ini Tuhan, Engkau yang menjamah kami Tuhan. Haleluya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Saya berikan waktu kepada kita semua, termasuk saya juga, untuk saat ini secara pribadi menyembah Tuhan, secara pribadi membuka hati untuk Tuhan,
Mungkin saudara tidak bisa menyembah dengan kata-kata yang kedengaran tidak apa-apa, saudara. Cukup buka hati, saudara. Tuhan tahu isi hati kita masing-masing. Masing-masing setiap kita, tidak ada satupun yang dilewati. Semua saat ini dijamah oleh Tuhan. Tuhan saat ini beracara secara pribadi kepada setiap kita masing-masing. Tidak ada satupun yang dilewatkan. Saat yang tepat saat ini, di dalam gereja ini, di ibadah ini, saudara nyatakan isi hati saudara yang mungkin telah lama terpendam. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan diri kita masing-masing. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan apapun yang kita lakukan setiap hari. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu untuk berdoa. Tidak ada waktu untuk membaca Alkitab. Tapi saat ini waktu yang tepat. Karena Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Kami rindu bertemu dengan Engkau lebih lagi, Tuhan. Haleluya. Kau memerintah alam semesta, kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mohon dengan hormat Bapak Pendeta Immanuel untuk maju ke depan berdoa syafaat bagi kita. Bapak Pendeta Immanuel, Kau memerintah alam semesta, kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi hidupmu. Arahkan hatimu kepada Dia. Ambil keputusan pada hari ini. Bapa, aku mau serahkan hidupku.
Ini bejana hidupku, Ayah. Engkau ayah yang baik buat hidup. Engkau ayah yang baik buat keluargaku. Engkau ayah yang baik buat anak-anak istriku, suamiku. Engkau ayah yang baik. Kurianara syatta muri kararaba syatta raba. Bawa hidupmu di hadapan Dia sebelum terlambat. Kebenaran telah disampaikan. Izinkan kebenaran itu menguasai hatimu, menguasai hidupmu. Izinkan Ayah menjamah hatimu, menjamah hidupmu, menjamah keluargamu. Diresyodo turi agade kalawo rasatria dori agakira satria agakira rasotarawo. Ori dari satria radabosata. Izinkan sampai ke dalaman lubuk hatimu. Dia masuk ke dalam. Izinkan awan kemuliaan itu tinggal dalam hatimu, hadir dalam hidupmu. Elohim Israel yang dahsyat, dalam nama Tuhan Yesus. Sudah waktunya Engkau ambil alih kami, karena kami milik kesayangan-Mu. Sudah waktunya milik kesayangan-Mu Engkau ambil kembali. Sudah waktunya apa yang Engkau telah beli dengan harga yang lunas dibayar. Sudah waktunya Engkau mengambilnya. Ini kami, ini hidup kami Tuhan. Ini keluarga kami, ini pekerjaan kami, ini pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kegelapan tidak bisa mengambil alihnya. Kegelapan tidak bisa menghentikannya. Kegelapan tidak bisa menahan kami masuk dalam hadirat-Mu. Karena jalan itu telah dirintis oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayah, ini hidup kami. Nurakara Roria Nuri Shatra. Mari jemaat, Engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan Engkau. Kami berserah penuh kepada Engkau. Hari ini kami membawa gereja ini di hadapan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah saatnya, sudah waktunya. Karena Engkau berfirman, penghakiman dimulai dari rumah-Mu Tuhan. Engkau sedang mengadili umat-Mu. Engkau sedang mengadili antara kambing dengan kambing jantan, domba dan domba jantan. Engkau masuk mengadili umat-Mu Tuhan. Dan Engkau menemukan kemurnian dalam setiap hati kami. Umat ini harus kudus, umat ini harus murni. Oleh anugerah-Mu sudah waktunya Tuhan. Engkau datang memeriksa gereja-Mu pribadi, lepas pribadi. Kami membuka pintu kemuliaan hadirat Tuhan masuk di tempat ini. GSKI Bukit Raya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyingkirkan segala kenajisan-kenajisan. Engkau menyingkirkan segala
ketidakkudusan. Engkau menyingkirkan segala keduniawian dalam kehidupan kami. Melahirkan satu gereja yang kudus, yang tak bercacat celah di hadapan Engkau. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, meminta pekerjaan ini Engkau mengerjakannya. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara angkat tangan dan mulai memberkati hamba-Mu yang dikasihi yang mulia, Pak Erastus Sabdono. Bapak, kami berdoa buat hamba-Mu Pak Erastus. Tidak ada hal apapun yang menghalangi dia dapat bangkit dan kembali berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa setiap intervensi iblis, dakwaan-dakwaan iblis, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan darah anak domba Allah, dengan kesaksian kami bahwa kami milik Tuhan Yesus. Kami bagian dari yang terbaik yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Hamba-Mu ini adalah milik-Mu Tuhan. Kegelapan tidak punya hak untuk mengikat dia, untuk dapat bangkit berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa, sorga menyatakan kemuliaannya, hadir kemuliaan Tuhan di rumah sakit tempat ia berobat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan hidupnya. Bilur-bilur Yesus membangkitkan kembali hidupnya. Biar rohnya bangkit, menyala-nyala bagi kemuliaan nama-Mu. Kami sentak rohnya. Di dalam nama Yesus ada kebangkitan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kegelapan tidak punya hak. Kami membawa ia dan keluarganya dalam proteksi, dalam perlindungan Tuhan. Engkau datang merestorasi GSKI Pusat Tuhan. Engkau datang memeriksanya Tuhan. Dan Engkau datang menyempurnakannya. Yang belang-belang Engkau singkirkan. Yang tidak berbuah dipotongnya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ketidakmurnian akan disingkirkan dari sana. Saudara tetap mengangkat tangan. Mari kita berdoa buat Ibu Gembala. Bapak hamba-Mu berdoa buat Ibu Gembala. Kami jemaat seluruhnya menopang Ibu Gembala yang ada di Jakarta. Kami menopang hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Terus memberi hikmat, terus memberi kekuatan, terus memberi keperkasaan kepadanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ia mengerjakan apa yang Tuhan mau ia kerjakan. Ia menyelesaikan apa yang Tuhan mau ia selesaikan. Oleh sebab itu, biar penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari kelemahan. Biar setiap bahasa-bahasa profetik Engkau taruh di bibir mulutnya untuk disampaikannya. Dan tidak satupun kebenaran yang keluar dari bibir mulutnya itu gugur Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan Ibu Gembala dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang berkhotbah, Pak Pendeta Israel, kami taruh dalam tangan Engkau. Ia dan keluarganya kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Sudah waktunya, sudah saatnya. Yang telah dinubuatkan dalam hidupnya, jadi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Bertahun-tahun Engkau telah menubuatkannya lewat hamba-hamba-Mu. Tidak satu pun nubuatan itu yang gugur Tuhan. 2025 ini, keluarga ini akan membawa api hadirat Tuhan. Dimanapun Tuhan menaruh kehidupan mereka, ada api mesbah-Mu itu tetap menyala. Api hadirat-Mu menyala dalam hidup mereka. Mereka mendatangkan kemuliaan dan hadirat-Mu. Penggembalaan di tempat ini kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami meletakkan semua kepentingan pribadi. Kami membuang semua mahkota di hadapan Engkau Tuhan. Engkau layak menerima hormat,
pujian, kemuliaan, keagungan sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa buat tim musisi Allah ini, persiapkan mereka lebih lagi Tuhan, dan banyak Engkau tambahkan orang-orang untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa menaruh pribadi-pribadi dalam tangan Engkau Tuhan. Tidak hanya dinimba, gaya hidup mereka adalah gaya hidup seorang penyembah. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami yang datang dengan masalah, kami pulang dengan kebahagiaan. Kami meletakkan semua problem itu dalam tangan-Mu. Hari ini kami letakkannya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buka pintu-pintu-Mu Tuhan, buat Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Indonesia. Tidak hanya di GSKI Bukit Batu, tapi akan muncul GSKI di setiap kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah ini. Akan munculnya gereja GSKI. Karena itu kami meminta para penuai-penuai-Mu, kirim para penuai-penuai-Mu untuk menggenapkan rencana kehendak Tuhan buat Kalimantan Tengah ini. Kalimantan Tengah penuh kemuliaan. Kami pribadi lepas pribadi bersinar Tuhan. Ada cahaya kemuliaan Tuhan yang bersinar dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kebenaran sinar-Mu itu memukul mundur semua kegelapan, memukul mundur semua sakit penyakit, memukul mundur semua keduniawian dalam hidup kami. Tidak ada kedagingan yang bisa diam dalam hidup kami, karena kemuliaan-Mu terbit atas kami. Bapa, terima kasih. Kami mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau, Elohim Yahweh yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan di hadirat-Mu. Kami terima semua janji firman-Mu yang telah disampaikan menjadi hidup dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang percaya dan diberkati, mari kita katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk, puji Tuhan.